Selamat pagi, Romo. Apa kabar? Romo, bagaimana? Romo sehat? Ya, syukurlah Romo. Ini saya mau ngobrol dengan Romo, mau tanya beberapa hal yang menarik. Yang pertama, Romo selain mengajar filsafat di Triakara Jakarta dan juga mengajar di kampus lain, Romo juga banyak membuat buku. Bukunya banyak, Romo. Sebagian besar, Romo membuat buku-buku tentang Yunani. Ada juga buku tentang pemikir Jerman seperti Nietzsche, lalu juga Prancis tentang Heidegger juga, lalu Prancis itu tentang Sartre yang Romo sunting, lalu buku terakhir Romo, Gaya Filsafat Posmo dan sesudahnya, Romo memperkenalkan beberapa pemikir ke pembaca di Indonesia. Lalu juga yang juga tak kalah menarik, Romo juga membuat seri terjemahan tentang teks Platon. Sudah ada beberapa, Charmides tentang Ugari, Lysis tentang persahabatan, lalu juga Laches tentang keberanian. Saya kira ini sumbangan besar dan saya mungkin juga pembaca masih berharap Romo masih melanjutkan penggarapan penerjemahan teks ini, juga penafsiran Romo, karena ini akan memperkaya literasi sastra klasik dunia, pustaka klasik dunia ke dalam edisi Indonesia. Lalu juga yang saya catat, dalam penggarapan itu, Romo juga memperkenalkan pendekatan yang cukup menarik, tidak hanya berbasis pada pentingnya teks-teks sumber sebagai basis otoritatif untuk menggarap naskah, tetapi juga memperhatikan peta para ahli. Tentang hal ini, saya mencatat bagaimana kesaksian menarik dari Romo Sindu dalam buku seperti Anak-anak Ignatius. Ini luar biasa, Romo. Juga, nah yang ingin saya tanya, bagaimana Romo bisa cerita proses pencapaian panjang ini sampai Romo kemudian bisa menekuni seperti ini dengan energi yang luar biasa, dan kalau juga boleh sedikit diceritakan termasuk pengalaman Romo, pengalaman panjang baik selama studi di Indonesia maupun terutama studi di Eropa, bagaimana Romo menghadapi lingkungan maupun iklim studi yang berbeda, suka duka, pengalaman suka duka. Termasuk kalau informasi saya benar, Romo adalah satu-satunya orang Indonesia yang pernah mendapat kesempatan ikut dalam penelitian di sebuah lembaga internasional yang sangat bergengsi seperti CNRS. Nah, Romo bisa cerita bagaimana proses itu semua, lalu juga mengapa Romo kemudian tertarik untuk mendalami pemikir Yunani antik. Monggo Romo. Ya, jadi tentu kalau kita bicara mengenai iklim studi ya tentu sangat berbeda ya. Jadi tadi kamu sudah menyebutkan CNRS ya, semacam LIPI-nya Prancis ya. Saya beruntung karena saya dimasukkan oleh pembimbing saya, Luc Brisson waktu itu ya, untuk bergabung dalam tim penerjemahan salah satu naskah yang dikira berasal dari Gallianus ya, Ad Gaurum namanya, perdebatan mengenai embrio, yang oleh tim dianggap sebagai teksnya Porphyrios, ya, jadi bukan teksnya Gallianus. Nah, di situ saya melihat bagaimana kita bekerja ya, teks itu papirusnya, kemudian penulisannya ya, cara penulisannya, dan kemudian juga kita mengundang ahli kedokteran Hippocrates ya, untuk mengetahui makna-maknanya ya. Baru kemudian kita tim dari filsafat ya, semacam menguji vocabulary yang dipakai, lalu kalimat-kalimat gitu ya, sehingga lalu akhirnya tim bisa memutuskan bahwa itu memang sungguh-sungguh teksnya Porphyrios ya. Hampir 2 tahun ya saya bergabung di kelompok itu ya. Nah, dibandingkan dengan Indonesia tentu ya sudah kita masih sangat jauh ya, kita
Itu kan CNRS itu kan dibiayai pemerintah. Dan di UPR 76 waktu itu tentang teks-teks Ontikite Tardif ya, jadi zaman Helenistik tapi yang akhir ya, abad 3 sampai 5 setelah Masehi ya. Itu kelompok studi sekecil itu saja ya, dengan subjek sespesifik itu saja ada sekitar 12 peneliti, lalu kita mengundang orang dari mana-mana selama 2 tahun kita menerjemahkan teks ya, itu saja dibiayai pemerintah, ya kan? Nah di Indonesia kan, ya saya ketika pulang sini menyadari bahwa sulit sekali ya, tidak ada kelompok peneliti yang satu wilayah dengan saya ya, dan juga dukungan pemerintah sama sekali tidak ada ya, sehingga ketika pulang ke sini ya saya sudah mengantisipasi bahwa saya akan kerja sendirian ya. Romo babat alas nih, ya, merintis. Tapi ya babat alas sendiri begitu ya. Babat alas itu kan enaknya kalau belakangnya ada yang tim yang datang ya, ini kan nggak ada. Jadi ketika saya menerjemahkan teks-teks Yunani, teks-teksnya Platon itu ya saya hanya punya harapan bahwa harus ada seseorang yang mulai begitu ya. Dan saya mulai dengan teks-teks kecil ya, yang menarik ya. Jadi saya menggunakan terjemahan-terjemahan yang ada, dan terutama melihat kekayaan terjemahan Prancis ya, dengan catatan-catatan kakinya. Nah itu yang saya tiru. Ya, jadi menerjemahkan, tapi juga sekaligus memberikan informasi, memberikan sarana kepada para pembaca, sehingga mereka lalu ngerti, oh ternyata bisa ditafsir macam-macam. Ternyata bahwa teks klasik misalnya kayak persahabatan ya, yang hanya ngomong apa itu persahabatan ya, ternyata itu kaya ya, menarik sekali. Jadi itu satu sisi tentu saya sangat senang ya, pernah punya pengalaman mengerjakan teks-teks klasik di sana, di CNRS. Sisi lain di sini memang saya berusaha melakukan itu, tapi ya dengan energi yang ada ya, jadi tidak bisa full juga karena banyaknya kegiatan ya. Maka saya juga sekarang karena tugas mengajar filsafat juga membahas pemikir-pemikir kontemporer seperti yang kamu sebut tadi itu, orang-orang yang belum banyak dikenal ya, seperti Michel Longry begitu ya. Orang belum tahu begitu ya. Rancière mungkin juga banyak yang belum tahu. Rancière yang saya kira mulai Badiou beberapa orang. Badiou beberapa ya. Nah Romo, kalau di negara-negara maju seperti di Prancis yang Romo pernah rasakan, mereka bikin itu semua riset sampai sedetail itu. Itu pasarnya siapa Romo? Lalu apa implikasinya terhadap dunia pendidikan di mereka itu yang Romo lihat? Jadi kalau mindset kita di Indonesia itu kalau bicara penelitian itu kan, kalau kita dengar di koran atau dari pejabat-pejabat ya, penelitian kan harus menghasilkan gitu. Harus ada outputnya segala macam gitu ya. Jadi pola pikir kita itu kan masih pola pikir apa ya? Pragmatis ya, sederhana begitu ya. Nah ini sangat berbeda dengan di luar negeri, di negara-negara maju ya, di Prancis ya. Kalau kita meneliti itu ya meneliti. Jadi apapun ya. Kebetulan di tim kami adalah tentang late antiquity ya, Ontikite Tardif gitu ya. Kita dibiayai, disupport pemerintah. Mungkin kalau orang-orang lainnya mungkin tentang AI ya kan. Yang lainnya mungkin tentang nggak tahu, ada 1001 objek termasuk yang studi. Aktual. Ya. Jadi berguna tidak berguna itu apa ya, kayak udahlah itu nanti. Karena yang penting itu ketika ada orang-orang yang punya minat ke penelitian itu, lalu negara support ya, lalu hasilnya apa ya namanya penelitian ya. Kadang-kadang hasilnya langsung ada, kadang-kadang hasilnya 10, 15, 20 tahun ke depan. Tadi kita diskusi mengenai Festugier ya. Itu kan dia menerjemahkan teks-teks tahun 50-an ya. Kalau ditanya pada tahun 50-an habis Perang Dunia Kedua ya, ngapain lu nerjemahin komentarnya Proklos tentang Republiknya Platon begitu ya. Tapi kan dampaknya kan setelah 50 tahun, 60 tahun masih ada orang yang baca. Gitu. Ada orang yang kemudian melakukan penelitian lanjutan. Jadi penelitian itu sebuah domain di mana hanya orang-orang khusus ya. Orang-orang yang memang punya minat ke situ ya, dan mereka punya kapasitas, mereka punya komunitas ya, sehingga sebetulnya tugas negara itu ya sudah support aja. Dan Romo juga melihat tidak harus praktis manfaatnya, tetapi manfaat struktural terhadap antar pranata, entah lembaga penelitian, lembaga pendidikan, mungkin itu sekolah dasar, sekolah menengah, gimnasium atau sekolah tinggi. Itu Romo melihat di sana secara tidak langsung itu memberi manfaat dia. Persis. Terhadap pembentukan kesadaran masyarakat. Jadi saya kira ini problem struktural ya. Jadi
di masyarakat yang maju itu kan spesialisasi ya. Setiap orang, kalau bahasanya Platon, setiap orang sesuai bakatnya masing-masing menjalankan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Yang bisnis-bisnis, yang pertahanan-pertahanan, yang intelektual-intelektual ya. Nah, di sana itu secara umum begitu ya. Jadi misalnya untuk memberikan contoh yang lebih gampang, saya punya teman-teman yang studi tentang Indonesia, orang-orang Perancis ya. Tentu itu kelompok kecil ya, jangan dibandingkan dengan Inggris atau Amerika ya, tapi di Perancis ya, kelompok kecil. Tapi mereka mempelajari mengenai NU, mempelajari mengenai atau mungkin teks-teks klasik dari daerah-daerah begitu ya. Kan kalau dipikir kegunaannya untuk orang Perancis ya, ngapain mempelajari negara entah berantah begitu bernama Indonesia begitu ya, mempelajari suku-suku yang kecil begitu ya. Tapi bayangkan suatu ketika pemerintahan Perancis mau berhubungan dengan Indonesia, atau mungkin ada krisis politik, atau mungkin ada interest ekonomi, ya kan mereka butuh nih informasi. Indonesia itu kayak apa begitu ya, betul, seperti apa budayanya. Nah orang-orang dipanggil untuk memberikan briefing ya, sebetulnya kebudayaannya gimana, orangnya seperti apa. Jadi didengar ya masukannya ya. One way another dalam sebuah masyarakat berbasis knowledge ya, berbasis pengetahuan ya. Ketika semua peneliti itu melakukan tugas sesuai dengan minatnya dan negara mensupport, maka ketika negara butuh, tinggal dipanggil. Dan itu berguna untuk keseluruhan. Itu yang kita masih punya banyak PR di situ ya. Kita secara struktural harus diakui kita masih kita punya orang-orang yang pinter-pinter, tetapi tidak diakomodasi dalam struktur yang tepat seperti yang Romo tadi ya. Persis ya. Kalau soal kepinteran kita tidak kalah itu. Ya, harusnya secara kapasitas manusia sama ya. Kita dengan orang Barat itu sama, tapi struktur yang berbeda itu yang membuat kita amburadul ya, kita nggak berkembang. Kenapa kemudian pada titik perjalanan tertentu kemudian Romo sampai pada pilihan memilih ke mempelajari klasik pemikiran Yunani antik? Ya. Jadi saya dulu sebetulnya ketika masuk ke dunia filsafat ya, saya pengennya kan ke politik ya. Tapi kemudian saya sempat ke arah eksistensialisme, ke arah fenomenologi begitu ya, mempelajari filsafat kontemporer ya. Sampai kemudian satu titik saya mengatakan pada diri saya sendiri, filsafat ini susah ya, setengah mati ya. Waktu saya belajar Heidegger, Husserl itu harus belajar bahasa Jerman, saya ke Berlin 2 bulan ya. Saya capek dan saya itu mau capek. Saya orang pekerja keras ya, capek tapi harus worth it gitu loh, harus capeknya itu layak untuk dialami. Nah saya merasa kok dengan apa yang saya lakukan selama itu, kayaknya nggak worth it gitu ya. Nah akhirnya saya nggak tahu, mungkin insting aja atau gimana, atau mungkin ada seseorang yang memprovokasi, saya nggak tahu ya. Itu baru tahun kedua ya Romo? Tahun kedua master ya. Jadi saya langsung switch, dan begitu switch ya sudah, semua fokus saya ke situ. Saya ikut kuliah di mana-mana, saya termasuk di Ekol Pratik Desut itu ya, yang memberikan tentang arkeologi Yunani, tentang agama-agama Yunani, juga ya, tentang sastra ya. Jadi saya ikut itu semua, dan sama sulitnya ya, sama filsafat kan memang sulit ya. Tapi saya senang. Itu yang pertama Romo rasa ya, senang. Ya. Romo belum lihat ada peta termasuk raksasa-raksasa yang belum ya. Lebih ke Romo senang gitu ya. Senang, menikmati, dan akhirnya saya memutuskan oke lah S3 saya akan lanjut ya untuk di bidang klasik itu. Saya mau masuk ke hal-hal yang berhubungan dengan Yunani Romo. Dari pengalaman Romo, baik dalam studi maupun kemudian ketika di Indonesia, Romo banyak membuat buku penelitian, kajian itu tentang Yunani. Yang Romo temukan, apa yang menarik dari kajian Romo itu? Ya, saya secara spontan merasa bahwa pemikiran-pemikiran kuno Yunani ya, entah itu pada Platon dengan katakan pemikirannya yang hierarkis ya, entah pada stoikisme ya, saya kok merasa tidak asing begitu ya, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa begitu ya. Saya merasa dekat begitu ya, dan merasa cocok begitu ya. Ya kalau kita bicara stoikisme lah, kalau kita membaca Ki Ageng Surya Mentara gitu ya, apa bedanya begitu ya? Mirip begitu ya. Hanya memang kemenangan stoikisme adalah pada sistematisasi, intelektualitas dan argumen yang kuat, ya, itu saja. Tapi secara katakan prakteknya, tujuannya kan mirip-mirip ya, Surya Mentaram sama stoikisme. Padahal ini kan dua budaya yang jauh ya.
Dan saya juga nggak yakin bahwa Surya Mentara pernah belajar stoikisme begitu ya. Tapi ini kan mirip. Lalu kalau bicara mengenai Platon ya, Platon itu kan punya visi mengenai masyarakat hierarkis ya, di mana setiap orang sesuai dengan bakatnya masing-masing itu berkembang ya, optimal ya. Kalau kamu memang bakatnya, kamu cinta uang ya, kamu bakatnya nyari uang, ya udah jadi pedagang, tapi pedagang yang baik begitu ya. Kalau kamu bakatnya orang yang suka nama besar ya, heroisme ya, ya udah kamu jadi tentara ya. Kalau kamu orang yang bakatnya penelitian, intelektual ya, bakatnya mencari apa itu keadilan, keindahan, ya udah kamu jadi filsuf begitu ya. Jadi setiap orang itu pada tempatnya masing-masing itu bisa berbahagia. Dan ketika itu berjalan secara struktural, lalu kita punya semacam masyarakat atau negara yang kurang lebih welcome terhadap semuanya ya, dan berjalan baik ya. Jadi ada semacam hierarki yang menurut saya di tempat kita juga sama begitu ya. Kita ini kan juga masih masyarakat hierarkis ya. Kalau bahasa buruknya masih masyarakat feodal gitu ya, feodalisme ya. Di mana ada struktur begitu ya. Dan di mana ya setiap orang itu diharapkan dalam konteks harmoni ya. Setiap orang diharapkan memberikan kontribusinya ya demi harmoni masyarakat ini. Memang lalu ada semacam sisi buruknya ya. Yang saya kira kamu juga mungkin pernah mendengar ya, bahwa di masyarakat Yunani itu belum ada yang namanya subjek. Nah, mirip di tempat kita itu yang nggak ada, subjek itu nggak ada. Jadi masyarakat kita ini kan kolektif ya, di dalam struktur ya, semuanya masuk dalam struktur, sehingga mencari pertanggungjawaban personal, mencari achievement personal, mencari orang yang betul-betul bertanggung jawab, sulit. Ya. Jadi ada positif, ada negatifnya. Ya. Nah, saya masih ingin menggali sisi yang positif, Romo. Kesan saya mungkin belum tentu tepat. Tetapi, yang buat saya menarik, kenapa negara-negara barat dalam perkembangan berikutnya, itu begitu menghargai khasanah Yunani, dan mungkin juga Romawi, sebagai bagian dari akar budaya mereka, dalam konteks historisnya. Selain mereka juga punya akar-akar lokal masing-masing. Tapi mereka sangat menghargai peradaban Yunani. Nah, Romo melihat bagaimana sih cara negara barat itu mengapresiasi sisi pedagogisnya itu. Dari semua khasanah Yunani yang tadi Romo ceritakan lengkap dengan segala keunggulan maupun kelemahannya. Dan orang barat saya kira juga memahami kelemahan ini, dan persis di situ mereka kemudian berfilsafat melanjutkan agenda-agenda, topik-topik besar yang sudah dibicarakan pendahuluan mereka di Yunani. Mereka bisa berkembang. Banyak materi tersedia. Tiap tahun ada, kita bisa akses. Itu beda kan misalnya dengan tradisi kita. Kita juga punya tradisi yang tidak kalah kaya, tetapi kita kedodoran dalam sisi ini. Nah, yang Romo lihat yang bisa kita pelajari dari cara negara maju, terutama di Eropa, yang Romo lihat itu, bagaimana sih apresiasi mereka terhadap aspek pedagogisnya itu? Tentu dari aspek sejarah ya, kalau kita lihat sejak abad pertengahan ya, model-model studi dengan artes liberales ya, trivium, quadrium itu ya, itu sudah ada ya, jadi dilanjutkan begitu ya, model pendidikan dari Yunani Romawi ya. Lalu Renaissance ya, ketika aspek-aspek lain dari Yunani itu dikeluarkan ya. Saya kira memang berakar pada pendidikan Yunani ya, yang lalu di Eropa itu dibahasakan dalam istilah humanisme ya. Pendidikan humanis. Jadi mereka bisa begitu menghargai. Sebenarnya apa sih Romo kekuatan humaniora atau humanisme itu buat Eropa yang sekarang yang jauh lebih canggih? Kenapa mereka begitu menghargai tradisi ini? Saya terus terang kalau harus menjawab mengapa. Artinya kita bisa belajar cara mereka menghargai itu. Bagaimana kita seharusnya juga tidak ada salahnya menghargai akar-akar seperti itu kan, Romo. Eropa itu dibentuk oleh peradaban Athena dan Yerusalem. Jadi itu yang tidak bisa dipisahkan ya, karena kan di Eropa ada abad pertengahan ya, ketika agama sangat mendominasi ya. Jadi satu sisi agama itu tentu menjadi akar dari pendidikan di Eropa, tapi juga Yunani. Ya, jadi Kristianisme dan filsafat Yunani. Dan saya kira di situ lalu kemudian muncul yang namanya humanisme ya. Karena kan kalau Yunani tok itu kan, ya Yunani kan
humanismenya gimana begitu kan? Karena kan Yunani masih menerima perbudakan, ya, menerima kelas-kelas tadi itu ya, hierarki ya. Nah sementara dengan Kristianisme kan kesetaraan ya, manusia sebagai ciptaan Allah ya. Jadi saya kira blending ya, campuran dari dua inspirasi itu yang kemudian membuat dasar-dasar pendidikan humaniora ya, menekankan pentingnya pengembangan manusia itu ya, itu menjadi kuat. Lalu kan yang saya ingat dari Platon itu kan yang namanya pendidikan itu kan harus sesuai dengan umurnya ya. Jadi ada di mana ketika anak-anak dilatih sensibilitasnya ya, kepekaan-kepekaannya, lalu ada di mana anak dilatih di gimnasium ya, itu lewat aktivitas fisik ya, dan baru akhirnya kemudian ada yang namanya pendidikan tinggi, ya toh, di universitas-universitas dia. Nah basic itu sudah ada di Yunani ya, di Romawi ya, dan itu kemudian kayak disistemkan begitu loh di Eropa, dan itu berjalan sampai sekarang begitu loh. Jadi kayak mereka itu berakar pada, bahkan sebelum ada psikologi pun mereka itu sudah membuat pendidikan bertingkat-tingkat seperti itu. Dan itu landasannya sekali lagi kalau kita mau cari rujukan teks klasiknya ya kita baca di The Republic ya, di Platon itu mengenai pendidikan dasar ya, lalu menengah, dan akhirnya pendidikan tinggi. Jadi kontinuitas mereka tuh jauh lebih kuat ya, di samping Ya, ada betul. patahan-patahan diskontinuitas dalam konteks sejarah aktualnya ya. Betul, betul. Jadi ini aspek sejarah itu saya nggak tahu kenapa ya orang Eropa itu sangat kuat ya. Iya. Beda dengan kita ya. Kita ini kan cenderung lupa ya, melupakan ya. Dari yang tadi Romo ceritakan, konteks Eropa, lalu bagaimana mereka mengapresiasi tradisi antik. Nah, dalam konteks pendidikan, yang Romo lihat terakhir-terakhir ini secara umum, baik optimisme maupun keprihatinan, Romo lihat bagaimana, Romo? Apa yang bisa menjadi catatan kita ini? Ya tadi saya masih ingat soal mimesis ya. Jadi di Platon itu kan pendidikan memang dilandaskan pada mimesis ya, mimesis yang baik ya, bukan mimesis yang buruk. Saya kira waktu itu Platon juga menghadapi masalah yang sama. Dia melihat busuknya masyarakat Athena karena sistem demokrasi ya, hukum carut-marut, lalu sofisme, retorika merajalela, ikatan polis melemah, sehingga nanti ketika peringatan-peringatan Platon ini tidak didengarkan, lalu kan akhirnya kan Athena kan diserbu sama Makedonia ya, lalu hancur. Nah, di buku The Republic itu kan Platon berusaha menawarkan bagaimana memperbaiki situasi ya. Dia bikin semacam joke ya. Kayaknya kalau untuk memperbaiki orang Athena itu anak-anak di bawah 10 tahun harus kita pisahkan dari masyarakat begitu. Jadi kita usir semua orang yang sudah bangkotan ini ya, yang Sampai sudah se-ekstrem terpengaruh. itu ya, Romo ya? Ya, Itu menunjukkan masyarakat udah rusak-rusakan ya, ya, Romo? cuma kalau saya menangkapnya sebagai nada joke ya, joke dari Platon aja lah, bahwa untuk membentuk masyarakat yang baru, mau tidak mau generasi muda ini harus dipisahkan dari yang lama, lalu diberi mimesis, diberi contoh teladan yang baik ya. Di situ lalu The Republic memberikan program pendidikannya itu ya. Meskipun sekali lagi ini semua adalah sebuah wacana filosofis ya, bukan blueprint ya, bukan cetak biru ya. Nah, Indonesia sama, jadi kadang-kadang dengan situasi pendidikan kita yang nggak tahu ya, 25 tahun terakhir dengan reformasi juga kayaknya rasanya nggak maju-maju gitu ya. Kadang-kadang kepikiran begitu, ini kayaknya anak-anak harus dipisahkan ya, dididik secara khusus begitu ya, supaya memperbaiki masyarakatnya ya. Karena kan memang pendidikan itu kan berkelindan dengan masyarakatnya. Kita bisa mendidik anak-anak jujur, baik, tidak mencontek, taat pada peraturan, lalu lintas misalnya, tidak membuang sampah. Di kelas bisa dididik begitu, tapi kan lalu mereka pulang. Betul, Romo. Dari ketika mereka pulang, di jalanan apa yang mereka lihat? Sampah di mana-mana. Anak kecil di sekolah diajari yang baik-baik. Begitu keluar ke masyarakat, ngelihat semua yang kebalikannya. Dan mungkin lebih buruk lagi di keluarga. Juga de facto ya, diajari hal-hal yang buruk. Udahlah,
nggak apa-apa, ini ngelanggar lampu merah, wong sepi kok nggak ada orang begitu ya. Udahlah, pakai ini aja biar lulus begitu ya. Ya kalau model pendidikannya begitu ya kita sedang menumbuhkan anak-anak split personality. Yang satu sisi ngerti aturan-aturan yang baik, tapi sisi lain lalu menjalankan kebalikannya. Saya nggak tahu bagaimana mengatasi pendidikan di Indonesia ini, tapi kalau di luar negeri itu beda. Di luar negeri itu mungkin karena tadi pengaruh sejarah ya, yang konsisten begitu ya. Anak-anak Prancis itu mungkin kita bilang sekuler, tidak beragama begitu ya. Tetapi sebagai manusia, di kelas mereka diajari nggak boleh rasis misalnya, tidak boleh menyebut orang dengan agamanya, dengan warna kulitnya. Itu sejak SD diajarkan begitu ya. Dan ketika mereka keluar di masyarakat, ya begitu. Orang tuanya juga mengatakan yang sama, lalu pemerintahnya juga melakukan yang sama, ya wacana-wacana dari pemimpin politik itu juga sama, ya. Meskipun ada ekstrem kanan yang anti imigran, tapi posisi resmi pemerintah selalu kita nggak boleh rasis, kita begini begitu ya. Maka anak-anak itu konsisten, ya sehingga mereka bertumbuh menjadi manusia yang normal. Nah di kita ini masalahnya antara pendidikan dan masyarakat, ya pendidikan masyarakat, pendidikan dan keluarga itu ya kayak gitu, split terus gitu loh dari zaman Soeharto. Zaman reformasi ya, sehingga memang kalau ditanya lalu gimana kita mesti memperbaiki pendidikan, akhirnya ya sudah kita sesuai dengan kapasitas masing-masing kita berusaha mendidik sebaik mungkin. Misalnya kalau kita di STF ya, Hari kan pernah di STF juga ya, ya kita konsisten ya, dosen dengan mahasiswa ya, untuk peraturan-peraturan itu kita tegakkan begitu ya. Meskipun kita sadar nanti kalau anak-anak ini keluar dari STF, ya mereka harus bertarung ya, bergulat dengan masyarakat yang seperti itu. Ya, memang tidak mudah ya Romo. Ya. Saya pernah membaca sebuah kalimat, kalau tidak salah dari salah seorang sofis Yunani yang terkenal, Protagoras. Tentu dari kutipan doksografi. Ketika seorang anak menyelesaikan sekolah, lalu kemudian hidup di lingkungan, persis yang mengambil alih fungsi sebagai guru itu bukan lagi guru di kelas, guru di sekolah, tetapi negara dengan konstitusinya. Itu menjadi guru bagi sebuah bangsa. Sebagian besar berlatar belakang dari seorang guru, artinya mereka pernah menjadi guru selain jadi ya katakanlah pejuang kemerdekaan. Artinya mereka punya pengalaman sebagai guru. Mereka tahu cara mendidik dengan latar belakang yang majemuk. Mereka bisa kita lihat ada satu titik temu. Bagaimana mendirikan negara, lalu bagaimana harusnya pendidikan ini diwujudkan. Bahkan dalam rumusan rumusan pembukaan itu kan bagus sekali ya. Konteksnya tidak hanya pada level nasional sebuah bangsa, tapi justru bagaimana kita juga berpartisipasi. Itu rumusan yang bagus sekali, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya pada level internasional. Tetapi kita melihat sekarang ini kayaknya kalau kita mau lihat dari yang Romo jelaskan tadi, keteladanan dari para pendiri bangsa ini bagaimana Romo? Romo masih optimis untuk mengurai benang kusut kita ini? Ya tentu kalau soal optimis pesimis kita sebagai pendidik tetap harus optimis ya. Optimis ya, Romo, ya. Meskipun tentu kita tahu itu berat ya. Nah soal keteladanan ini kan ada keteladanan langsung, ada keteladanan tidak langsung. Yang langsung itu kan tentu kan dari kita-kita yang bertanggung jawab di dunia pendidikan ya. Kita yang memang harus memberikan contoh baik ya, sebisa mungkin kita konsisten begitu ya. Tapi kan lalu ada keteladanan tidak langsung, yaitu masyarakat dan tentu politisi, penyelenggara negara, ya, pihak keamanan, ya, polisi, tentara, ya. Nah ini kan yang berat ya. Ini kan yang berat karena di era demokrasi ini, terutama kalau seperti kayak kemarin menjelang pemilu, ya, atau sekarang menjelang pilkada, kan omongan dari politisi itu kan diserap ya sama anak-anak ya. Diserap. Aspek mereka visualnya kan kuat sekali ya, untuk meskipun diserap. kita bilang Gen Z, milenial mungkin nggak peduli politik ya, tapi somehow mereka tuh menyerap itu semua ya. Nah, kita perlu bertanya, apakah orang-orang di pemerintahan, orang-orang yang bertanggung jawab pada keamanan ya,
ini mereka tuh sadar nggak bahwa mereka itu juga menjadi pendidik bangsa begitu ya. Bahwa keteladanan mereka itu secara tidak langsung berpengaruh kepada masyarakat dan utamanya kepada anak muda. Jadi ini yang saya kira masih menjadi PR, ini yang saya kira para politisi juga harus paham ya, bahwa apapun yang mereka katakan, mereka lakukan di publik ya, itu punya fungsi pendidikan begitu ya. Nah ini kan yang dulu kuat ya dengan para pendiri bangsa ya, sangat kuat ya, Soekarno, Hatta ya. Dan ini yang kemudian ya mungkin dengan era reformasi ya pelan-pelan menghilang, pragmatisme merajalela di mana-mana. Lalu ya sudah, yang dikutip-kutip media, yang disebar-sebar lewat TikTok itu ya hanya argumen demi argumen ya, sebuah sofisme yang ya memprihatinkan begitu. Iya, yang hanya mengejar sensasi ya Romo ya. Mengejar sensasi, mengejar istilahnya mengejar kemenangan. Kemenangan. Tidak lebih dan tidak kurang. Etis nggak etis, nggak ada yang peduli. Jadi memang masih banyak PR-nya ya Romo ya. Betul, Hari. Nah, yang terakhir Romo, kita tahu Sokrates dalam rekonstruksi Platon di Apologia itu terkenal dengan satu istilah yang sering sekali dikutip-kutip sampai sekarang. Tuh. Ho anesistatos bios au biostos anthropos. Hidup tanpa pemeriksaan diri adalah hidup yang tidak layak dijalani. Nah, saya mau tempatkan kalimat ini seperti Sokrates ketika menyerukan ini ke warga Athena untuk melakukan penyempurnaan jiwa sebagai prioritas pertama untuk penyempurnaan kehidupan masyarakat. Romo ada pesan untuk para guru kita, para pendidik, lalu juga peserta didik, siapapun yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan untuk menebarkan energi optimisme di tengah kepungan seperti yang tadi Romo ceritakan secara struktural. Ini kan mereka yang paling terkena dampak buruk kepungan ini. Nah, Romo, silakan Romo, ada pesan? Ya, pesan saya gunakanlah ya, manfaatkan itu dan optimalkan diri Anda dan cukuplah berpuas ya dengan peluang yang diberikan itu. Kita sebagai pendidik itu kan kepuasannya kalau melihat anak-anak optimal berkembang ya. Kita nggak pertama-tama nyari duit. Kita nggak pertama-tama nyari jabatan. Ya. Tapi kita pertama-tama ingin menjadi seorang pendidik dan melihat perkembangan pada anak-anak. Jadi kalau kita sudah memuaskan diri dengan itu, saya kira ini sumbangan paling besar dari para pendidik untuk pendidikan Indonesia. Nah, kalau yang untuk lain-lainnya ya kita hanya bisa berharap ya, keteladanan tidak langsung itu ya kita hanya bisa menghimbau, hanya bisa mengajak supaya ya mudah-mudahan para politisi, pejabat pemerintahan ya itu juga menjadi orang-orang yang juga puas dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan kewenangan, dengan pekerjaan yang mereka miliki. Dan tidak usah lalu menjadi serakah ya, dengan mencari hal-hal yang lain-lain di luar kewenangan mereka. Misalnya gampangnya sekarang ini kan banyak politisi mencari profesor, begitu ya. Ini kan aneh begitu ya. Aneh apa begitu ya. Sudah jadi penguasa, jadi politisi, sudah dihargai banyak orang, masih ngejar sesuatu yang sebenarnya ada hubungannya dengan kalian. Apa yang mau nanti jangan-jangan lama-lama oligarki, konglomerat juga pengen pada jadi profesor begitu. Tambah lucu negara ini. Kita udah punya jenderal profesor, sekarang politisi profesor ya. Jadi keteladanan tidak langsung akan berjalan baik kalau setiap orang juga sesuai dengan fungsi kapasitasnya itu menjalankan dan berpuas diri dalam fungsi itu. Nggak usah nabrak-nabrak fungsi yang lain. Begitu, Hari. Ya. Terima kasih Romo, ini sama-sama, Hari. Luar biasa obrolan Romo. Terima kasih juga Romo sudah bersedia memberikan pandangan-pandangan, pengalamannya yang menarik. Terima kasih banyak, Hari. Terima kasih. Terima kasih. Ya.